تكوين خروج لاوي عدد تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والتانية تيموثاوس الأولى والتانية تيتوس فيليمون عبرانيين ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Shalom saudaraku terkasih, bertemu bersama saya Nomi dalam himpunan kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam himpunan kali ini. Saya ingin sharing dan membawakan tema yang berjudul keberhasilan oleh karena Tuhan. Jadi saat ini saya akan sharing tentang keberhasilan yang kita peroleh semua karena Tuhan. Saya mengambil tema ini di Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberi seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Haleluya, saudara. Ini ayat tentang Ishak di negeri Palestina ya. Kita tahu bahwa perkataan manusia tidak mampu merubah situasi
karena hikmat manusia tidak bisa merubah keadaan, serta filsafat dari manusia tidak dapat merubah kondisi. Ya, tapi sepatah kata dari firman ini, Allah mampu merubah situasi, keadaan maupun kondisi kita, karena ada kuasa dalam firman Allah. Seperti ada peristiwa Yesus ya, pada zaman Tuhan Yesus, dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, hanya dengan perkataan firman Allah, maka orang itu sembuh. Hamba dari perwira Kapernaum itu sembuh seketika. Jadi bisa kita renungkan dari makna ini tentang keberhasilan, karena itu adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh semua orang ya. Bagaimana kita bisa sukses meraih keberhasilan. Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Semuanya ingin berhasil dalam hidupnya. Tuhan juga pun ingin kita berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bisa baca di Mazmur 1 ayat 3. Di situ dikatakan, ia tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang percaya kepadanya. Amin. Karena saudaraku, rancangan Allah bagi umatnya yaitu masa depan yang penuh harapan ya. Dan Ishak juga seorang yang berhasil meraih keberhasilan di masa saat itu. Karena masa yang sukar dikala itu ia diberkati oleh Tuhan. Nah, secara perhitungan manusia, secara logika kita, tidak mungkin di masa yang sukar orang menjadi kaya gitu ya. Bahkan kian lama kian kaya, semakin lama semakin mapan, harta berlimpah, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, ada di Kejadian 26 ayat 13 bisa kita baca di situ tentang Ishak. Semakin lama dia semakin kaya, semakin beruntung. Tetapi itulah yang dialami oleh Ishak. Adapun yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak, apa saudara? Pertama, dia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Ketika ia taat, tunduk, setia, dan mau mendengar firman Allah, maka keberhasilan menjadi miliknya. Dia bertaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah, karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Nah, Ishak sendiri dia suka mendengar ya, suka mendengar omongan orang gitu, dengar-dengaran. Pada waktu itu terjadilah kelaparan di Israel, dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Lalu melihat kondisi negeri Gerar saat itu, nggak mungkin ya bisa berhasil gitu ya. Tetapi pada saat itu, saat dia taat kepada firman Allah, maka kuasa firman Allah terjadi dalam hidupnya. Firman Allah adalah kekuatan. Kuasa Allah yang sanggup merubah karakter, sikap seseorang. Itulah ucapan Allah sendiri. Karena firman itu adalah Allah sendiri gitu ya. Nah, apapun keadaan yang kita alami saat ini, solusinya adalah taat. Dan kita harus tunduk di bawah otoritas firman Allah itu. Kita harus taat, benar-benar jadikan firman itu sebagai penopang hidup kita. Begitupun Ishak, tak lepas dia dari persoalan lika-liku kehidupan Ishak, karena sebelumnya Ishak itu ditolak ya. Seperti kita tahu kisahnya, dia ditolak, diusir oleh Raja Abimelek. Namun dia tidak gentar gitu, dia tetap berpegang teguh pada Tuhan. Tetapi dia berhasil karena dia sangat tekun ya, sangat taat kepada firman yang diperintahkan Tuhan.
Lalu Tuhan memberikan keberhasilan kepada Ishak karena dia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Kemudian yang kita ketahui juga dari sikap Ishak, yang kedua itu dia bertindak dengan iman ya. Ishak sendiri bertindak secara imannya. Karena dikala itu kondisi tanah Gerar itu kering, maka secara logika, secara akal sehat manusia ya, tidak mungkin tanah yang kering akan bertumbuh apa yang dia tabur gitu ya. Tetapi dia bertindak dengan iman sehingga menaburlah dia dengan mendapat hasil 100 kali lipat. Ada tertulis di kita bisa baca Kejadian 26 ayat 12. Di situ Ishak mengatakan dia menabur mendapatkan hasil 100 kali lipat dari yang dia tabur gitu ya. Istilah dia menuai apa yang dia dapat. Di Kejadian 26 ayat 12 itu tidak percuma apa yang kita juga tabur ya. Misalnya kita menabur untuk Tuhan, asal kita ikhlas, asal kita beri dengan iman, pasti apa yang kita tabur bahkan Tuhan kasih yang berlimpah dari yang kita tabur jika kita ikhlas ya. Karena di Mazmur 126 ayat 5 itu, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti halnya kita juga ya, kalau kita tulus ikhlas membantu orang, pasti orang yang kita bantu itu sukacita, dia bersorak-sorai, terberkati atas apa yang kita berikan gitu ya. Kemudian sikap yang ketiga dari Ishak, dia dapat mengubah mezbah. Nah, ini luar biasa ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah sebuah bait Allah, mezbah sendiri ya, kecuali umat pilihan Allah. Dari kisah Ishak ini dia dapat mengubah itu semua. Nah, ini menjadi rahasia keberhasilan Ishak karena dia sendiri bisa membangun mezbah gitu, bisa mengubah mezbah. Ada di Kejadian 26 ayat 25 bisa kita baca. Dia membangun mezbah itu dengan tulus. Apakah ada mezbah yang kita bangun setiap hari dalam hidup kita? Kan tidak ada kan, karena kita manusia ini masih hidup secara kedagingan ya. Kadang rajin, kadang enggak, kadang taat, kadang enggak gitu ya. Tapi yang dilakukan Ishak karena dia anak Abraham, sehingga sifat hati nuraninya dan karakternya mencerminkan orang tuanya sendiri. Apa yang dilakukan orang tua, ya itulah buah nggak jatuh dari pohonnya ya. Begitupun anaknya juga berlaku kasih gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada doa-doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan? Pasti ada. Pastilah setiap hari kita berdoa, memuji, menyembah, bahkan senantiasa setiap waktu juga kita berdoa ya. Karena doa itu kunci dari segala pergumulan hidup. Ketika kita datang di kaki Tuhan, maka setiap beban akan terlepas dengan sendirinya. Nah, begitupun Ishak. Dia terus berdoa, membangun mezbah doa itu untuk orang-orang yang ada di sekitar Israel maupun untuk keluarganya. Walaupun setan ingin menghancurkan keluarga kita gitu ya, keluarga Kristen, tapi kalau kita berpegang teguh sama Tuhan, setan itu pun akan dengan sendirinya bisa
menjauh gitu ya, tidak bisa menelan kita sebab kita selalu dekat dengan mezbah doa itu. Karena yang kita tahu, setan tidak ingin melihat keluarga Kristen diberkati. Dia tidak mau ada orang yang bersuka cita, ada orang yang taat dengan firman Tuhan. Dia tidak senang itu. Makanya kita harus membangun mezbah doa setiap hari. Kita datang di kaki Tuhan untuk memuji, menyembahnya, untuk pewarta Injil kebenaran. Harus senantiasa kita mengabarkan Injil itu. Harus kita selalu menabur kasih dalam hidup kita dengan saling mendoakan sesama, mendoakan orang lain ya saudaraku. Yang paling mengerti hidup kita itu, keperluan dan pergumulan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu masalah apapun yang kita hadapi, Dia tahu. Namun kalau kita tidak membangun mezbah doa untuk diri kita sendiri, ya maka Tuhan akan jauh gitu. Tadinya Tuhan dekat sama kita, sehingga dengan kita tidak taat, Tuhan juga menjauh gitu jadinya ya. Karena luar biasa kasih Tuhan. Tuhan selalu memperdulikan kita ya, tetap mengasihi anak-anaknya. Walaupun kita kadang melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan pengampunan. Itu pun kalau kita sadar ya saudara. Kalau kita tidak sadar, mungkin Roh Kudus sendiri yang dapat menjamah setiap kita yang belum sadar. Nah, Ishak juga orang yang suka bergaul gitu ya. Seperti kita baca kisahnya ini, dia suka bergaul, suka bercerita, bercakap-cakap, dan berkenan kepada Tuhan, sehingga dia dapat meraih apa yang harusnya dia dapatkan dalam keberhasilan itu. Kuncinya ya saudaraku, kalau kita ingin hidup berhasil, sukses seperti apa yang dialami Ishak, maka lakukanlah 3 hal tersebut, yaitu menaruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Yang kedua, kita harus bertindak dengan iman. Yang ketiga, kita harus bangun mezbah doa setiap hari. Maka senantiasa keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, pada saat ini kita dapat merenungkan bagaimana kisah Ishak. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Ishak, berperilaku mengampuni, serta dia bersungguh-sungguh dalam mencapai keberhasilannya itu. Kita pun harus turut dengan apa yang dilakukan Ishak. Tidak perlu kita mendengar omongan cemoohan orang lain, walaupun orang itu gak mendukung kita. Misalnya saya sendiri ya saudara, sedikit bercerita. Walaupun manusia, kita ini manusia, kita punya keluarga, orang tua, saudara semua. Walaupun mereka tidak mendukung kita, akan tetapi kita cukup berdoa untuk mereka, karena doa kita itu, apalagi doa orang yang teraniaya, sangat didengar oleh Tuhan ya. Sama hal dengan saya, walaupun orang tua saya tidak mendukung, karena saya mengikut Tuhan, mereka tidak suka saya, mereka benci saya, mereka tidak anggap saya. Tapi tidak apa-apa, sebab saya punya Tuhan hidup yang selalu menopang anaknya.
Saya sudah menganggap Tuhan Allah saya adalah orang tua saya sendiri, yang kemanapun saya pergi, namun Tuhan tetap selalu bersama saya, selalu ada di hati saya. Saya tidak mau mengandalkan siapapun, orang tua manapun, saya tidak mau. Karena jika kita mengandalkan orang, kita bisa dikecewakan, kita bisa kecewa sendiri. Tapi jika kita mengandalkan semua yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak Tuhan, apa yang tidak Tuhan kasih yang terbaik, pasti Tuhan berikan. Karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan, maupun rancangan yang baik, begitu baik untuk diri kita sendiri. Saya pribadi, saya serahkan semua hidup saya pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya, silahkan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan kehendaki untuk diri saya, silahkan. Saya serahkan semua hidup saya, walaupun saya hidup tidak ada siapapun ya, karena saya mengikut Tuhan. Saya sudah pindah dari gelap menjadi terang, sehingga saya dibenci orang-orang, saya juga ya, tapi memang seperti itu. Karena bukan cuma orang-orang saja yang membenci kita, dunia pun membenci kita. Karena kita mengikut kebenaran, sehingga dunia tidak menyukai kita. Tapi jika kita berpegang teguh pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Yesus jika dia sudah berkehendak untuk yang terbaik buat anak-anaknya. Yang perlu dan yang penting, kita harus sabar menunggu rencana baik dari Tuhan. Walaupun saat ini doa-doa kita belum tercapai, tapi yakinlah ada masa di mana Tuhan memuliakan engkau. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Kiranya kita semua terberkati dengan himpunan pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Bapa kami terkasih, kami satu hati saat ini dalam doa Tuhan, di mana kiranya kami sudah sharing, sudah mendengar firman-Mu, apa yang Engkau utarakan, apa yang tertulis dalam firman-Mu dapat memberkati kami, sebagaimana kami mengetahui mendengar kisah Ishak. Begitupun kami ingin mengubahkan diri kami Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Kami ingin berlaku seturut sikap karakter dari Ishak sendiri. Karena Ishak anak Abraham, dia bersungguh-sungguh mencapai keberhasilannya. Dia tidak melihat ke belakang, tidak mendengar cemoohan orang lain. Bapa, ajar kami untuk berlaku kasih, untuk tetap setia, untuk menjalin hubungan yang sebagaimana mestinya kepada sesama kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami pribadi dapat mengubah diri kami, agar kami bersungguh-sungguh dalam Engkau, agar kami dapat bersungguh-sungguh dalam mencapai keberhasilan Tuhan. Walaupun banyak ujian dan rintangan untuk menuju sukses, tapi kami percaya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua. Karena jika Engkau sudah bekerja, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Jika Engkau sudah berkuasa, tidak ada yang tidak mustahil Bapa. Engkau Tuhan kami yang hidup, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Bapa, saat ini
anakmu Naomi sudah menyampaikan untuk sharing, berbagi kasih, berbagi firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan dapat terberkati Tuhan, karena kami hanya biji matamu yang tidak ada yang hebat Tuhan, tapi kami hanya dapat menopang orang lain, hanya tempat kami berlindung hanya padamu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang terjadi dalam diri kami, Engkau berkuasa Tuhan, sebab kami semua sudah serahkan hidup kami apapun itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau tahu semua rencana yang terindah buat hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika dalam perkataan kami ada yang salah, disengaja maupun tidak, karena kami manusia yang tidak sempurna Tuhan. Hanya Engkaulah yang sempurna di muka bumi ini Bapa. Kami hanya anak-anak-Mu yang ingin berbagi, yang ingin memberikan yang terbaik pada sesama kami Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami mengucap terima kasih untuk berkat penyertaan sepanjang hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena di mana hari Minggu ini kami dapat menjalani ibadah sebagaimana mestinya Tuhan. Semua karena Engkau yang turut serta dalam aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi rema kita sesama, dapat mengedukasi serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. Shalom.